berkata demikian itu, waktu itu usia kandungan itu sudah 9 bulan 9 hari di dalam alam rahim ibu atau alam kandungan. Sementara waktu kita untuk menetap di alam itu adalah 9 bulan 9 hari 9 jam 9 menit 9 detik. Nah, setelah mendengar adik berkata demikian itu, makanya kakaknya pun dia setuju dengan permintaan adiknya. Nah, disinilah timbul itu yang namanya mi'raj awal. Mi'raj awal itu adalah awal mula roh itu membawa jasad, atau adik itu dia membawa kakak dia membawa adiknya di alam kandungan ibu atau di dalam alam rahim ibu itu untuk pergi keluar menunjukkan tempat-tempat. Nah, pada saat mereka bercakap-cakap itu, mereka berdua itu berdiam di dalam hati kecil ibunya yang disebut fi lauhil mahfud. Lalu segera mereka meninggalkan fi lauhil mahfud itu menuju ke dari hati kecil menuju ke jantung. Disebut itu adalah Madinatul Munawwarah. Nah, sampai di jantung itu mereka bertemu dengan 3 tali atau 3 jalan. Nah, lalu mereka berdua itu mulai naik mengikuti jalan tengah. Jalan tengah langsung menuju ke, dari jantung menuju ke leher. Nah, setelah sampai di leher, itu kakak berkata kepada adiknya, inilah Masjidil Haram. Lalu berangkat lagi mereka dari leher itu menuju naik ke mulut. Itulah Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian mereka naik ke hidung yang disebut Baitul Muqaddis. Selama dalam perjalanan, sang adik ini terlihat sangat takut. Oleh karenanya kakaknya itu selalu memberi perhatian kepada adiknya itu harus waspada dan tidak boleh miring kiri atau miring kanan. Harus pergi itu mengikuti jalan tengah atau jalan mendaki yang berupa Bukit Tusin, Wattini, Wadzaitun, Watturi Sinina di Bukit Sinai. Itu jalan Siratul Mustaqim. Nah, itulah perlambangan daripada hidung. Kemudian dari situlah mereka, dari hidung mereka berangkat lagi menuju ke mata. Nah, di mata ini sang kakak berkata kepada adik bahwa inilah istanaku yang disebut Baitul Ma'mur. Nah, dan kalau kamu mau bertemu atau ingin mencari aku, maka carilah aku di sini, di tempat ini. Karena ini istanaku, ini juga istanamu juga. Nah, kemudian mereka berdua berangkat lagi dari mata menuju ke kening. Kening itu disebut Sidratul Muntaha. Setelah itu mereka naik lagi dari kening ke dahi atau ke Ar-Kursila. Nah, setelah sampai di sini, di Ar-Kursila itu kakaknya berkata kepada adik bahwa disinilah tempat peristirahatan kita berdua. Kemudian berangkat lagi dari situ, dari dahi itu menuju ke otak. Otak itu adalah Baitul Arsila. Nah, sampai di sini kakak berkata kepada adik bahwa tempat inilah yang mana kita berdua itu mulai dijadikan. Nah, setelah mereka berdua bercakap-cakap, kemudian kakak itu dia memerintahkan adiknya itu untuk turun ke anak lidah. Nah, setelah sampai di anak lidah, kakaknya berkata kepada adiknya bahwa inilah tempat aku sembahyang yang bernama Baitul Atiq. Lalu mereka berdua mengelilingi anak lidah itu sebanyak 7 kali berturut-turut.
Selesai, mereka pun turun menuju ke leher. Ya. Dari leher itu menuju ke langsung ke tulang belakang. Tulang belakang itu, maka kakaknya berkata kepada adiknya bahwa inilah kubah Nabi Adam. Dan kembali kakak mengajak adiknya itu untuk tawaf. Lalu mereka kembali ke leher yang disebut adalah tadi Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram mereka berdua mulai turun menuju ke jantung. Nah, di jantung ini kakak berkata kepada adiknya bahwa ini adalah rumahku, karena di dalam jantung itu ada aku. Aku bersemayam di dalam diri manusia. Nah, kemudian mereka turun lagi melalui jalan kiri. Jalan kiri atau tali bagian kiri. Karena awal mereka naik itu menuju leher itu adalah menuju jalan tengah, mereka turun melalui jalan kiri menuju ke hati kecil ibu. Nah, di hati kecil ibu itulah mereka berdua itu berdiam atau bernaung selama di dalam alam kandungan ibu atau alam sagir yang disebut fi lauhil mahfud. Nah, adapun saat kakak itu dia mengajak adiknya itu berangkat untuk menunjukkan seluruh tempat-tempat sampai dengan kembali lagi ke Filauhil Mahfud itu adalah 8 jam. Maka setelah sampai ke tempat semula, kakaknya memerintahkan adiknya itu untuk bersiap-siap karena waktu perpisahan sudah dekat. Tepat pada waktu itu jasad sudah berada 9 bulan, 9 hari, 8 jam dalam kandungan ibu. Ya, nah, saat itu adik itu sangat takut karena kalau sampai dia ke alam kabir nanti, di alam yang kasar itu tentu dia hidup sebatang kara, sehingga adik tidak mau keluar. Nah, tetapi kakaknya berkata, kalau adik tidak keluar, tentu adik bersama ibu itu akan mati. Adiknya berkata kepada kakaknya bahwa saya tidak mau keluar itu karena saya tidak tahu tentang keadaan alam kabir itu seperti apa. Nah, disitulah maka sang kakak itu menyuruh adiknya untuk berbaring. Lalu kakaknya dia membelah dada adiknya itu untuk mengisi iman di dalam dadanya itu. Itu merupakan mengisi hati pahitnya itu. Nah, selesai daripada itu, selesai mengisi iman itu, maka kakaknya berkata kepada adiknya bahwa kamu tidak usah takut lagi. Hanya kamu jangan lupa apa yang sudah saya tunjukkan itu tadi. Nah, selesai kakak berkata begitu, waktu sudah berjalan. Berusia 9 bulan, 9 hari, 9 jam, ya. Tinggal beberapa menit lagi. Maka langsung kakaknya itu menuju ke pintu rahim. Dan kakaknya mulai memegang itu buah air, lalu membuka pintu rahim, ya. Disitulah air mulai mengalir untuk membersihkan jalan adiknya keluar. Tepat pada waktu itulah sudah waktunya yang tepat 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Maka datanglah perpisahan antara adik dan kakak. Sang adik, jasad ini lahir ke dunia alam kabir